Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan sapaan pagi kita pada hari ini, tanggal 9 November 2020, yang diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakannya untuk kita sekalian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara yang terkasih, seberapa seringkah kita melihat diri kita dalam sebuah cermin? 2 atau sampai 3 kali sehari. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa umumnya orang bercermin itu 8 sampai 10 kali dalam sehari. Tapi ada juga survei yang lain mengatakan orang yang bisa bercermin bisa sampai 60 sampai 70 kali dalam sehari, termasuk melirik sekilas untuk melihat bayangan di cermin toko, di layar kamera handphone, dan lain-lain. Kebanyakan orang bercermin untuk memeriksa penampilannya, baik sebelum pergi atau keluar dari rumah, atau saat ingin menghadiri kegiatan di luar rumah. Atau bahkan banyak pula orang yang cukup lama di depan cermin untuk memastikan dirinya terlihat rapi dan juga menarik. Saudaraku, demikian pula lah kehidupan seorang Kristen. Firman Tuhan adalah cermin dalam kehidupan kita untuk memastikan apakah yang kita lakukan dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jika ada yang kurang berkenan atau yang baik atau yang tidak baik, maka ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengubahnya menjadi sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita juga adalah cerminan Allah dalam dunia ini, sehingga apa yang kita lakukan adalah gambaran Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus selalu berusaha melakukan yang baik dalam hidupnya, karena ketika dia melakukan yang baik, nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Namun ketika dia melakukan yang tidak baik atau berkata-kata tidak baik, sesungguhnya orang juga akan mengatakan bahwa kita mencerminkan Allah dalam ketidakbaikan dan perkataan kita yang tidak baik itu. Efesus 5 ayat 1 sampai 5, Paulus memberikan pengertian kepada jemaat di Efesus bagaimana seorang Kristen harus menjalani kehidupannya. Yang pertama, menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Sebagai orang percaya, tentu yang kita ikutkan adalah Tuhan. Maka kita harus memperlihatkan karakter kita sebagai anak Allah, karakter yang menuruti Allah dalam kehidupan kita, melakukan apa yang Allah inginkan, melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Tidak gampang menjadi seorang penurut, karena apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, itulah yang kita ikutkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, itulah yang kita lakukan. Allah menginginkan kita untuk menuruti kehendak Allah, karena itulah yang terbaik bagi kita, sehingga kita mendapat bagian di dalam rencana Allah. Yang kedua, hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu.
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apa yang dilakukan Kristus menjadi cerminan bagi kita. Sama seperti Kristus yang mau berkorban untuk kita, demikian jugalah dalam hidup ini kita diajari untuk mau berkorban bagi orang lain. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus hidup dalam kasih, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan telah memberikan contoh bagaimana Dia mengasihi kita dan bagaimana Dia berkorban untuk kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberikan hidupnya bagi kita. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menunjukkan hidup kita dalam kasih dan mau juga untuk berkorban, menunjukkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sehingga mengasihi adalah sebagai gaya hidup kita. Mengikut Tuhan adalah sebagai tingkah laku yang baik yang kita lakukan untuk Kristus. Selanjutnya, saudara yang terkasih, dari Efesus ini kita diajari untuk hidup dalam terang. Ya, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan ada di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Hidup dalam terang mengatakan bahwa kita telah mengalami perubahan dalam hidup kita. Jadi orang-orang yang percaya menjauhi hal yang buruk dalam hidupnya, yang tidak baik dan yang tidak berkenan di hadapan Allah, tapi hidup dalam terang, menjaga kehidupan kita sepatutnya sebagai orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Menjaga perkataan kita juga, bukan perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, tetapi malah sebaliknya, perkataan kita adalah perkataan ucapan syukur bagi Allah. Saudaraku, inilah yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, menjadi anak-anak yang hidup dalam terang, menjaga kelakuannya tetap kudus, dan menjaga perkataannya untuk tetap baik di hadapan Tuhan. Perkataan yang mengucap syukur dalam hidupnya. Selanjutnya saudaraku, dalam ayat 5 disebutkan, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Dalam ayat yang kelima ini Paulus menginginkan kita supaya tidak mendua hati dalam hidup kita, mendua hati dalam mengikutkan Tuhan. Menyembah berhala, orang-orang yang menyembah berhala tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sehingga sebagai orang yang percaya, tentu kita harus menunjukkan karakter kita yang baik, karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Allah dalam kehidupan kita. Saudaraku, hari ini adalah hari yang baru. Kita dipertemukan Tuhan, diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini. Maka marilah lakukan yang terbaik dalam hidup kita hari ini. Hari ini kita diajak untuk melakukan sesuatu yang baik untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Mencerminkan perbuatan Allah, hidup dalam kasih seorang dengan yang lain, hidup dalam terang dengan menjaga kekudusan dan perkataan kita dengan ucapan syukur. Dan karena kita adalah milik kepunyaan Allah, kita harus selalu mengingat apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah cerminan, gambaran perbuatan Allah dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu,
di dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalani hari ini. Ajarilah kami sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ajarilah kami hidup dalam kasih. Ajarilah kami untuk menyatakan perbuatan Allah dalam hidup kami. Berusaha untuk hidup kudus dan menjaga setiap perkataan kami. Karena kami adalah gambaran Allah dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percayakan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.